paradigma positivisme. Paradigma merupakan cara pandang seorang ilmuwan tentang strategis untuk menentukan nilai dalam sebuah disiplin pengembangan ilmu pengetahuan. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Maka filsafat pun harus melebihi contoh itu. Paradigma positivisme menunjukkan bahwa sumber daya untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan akal sehat dan melakukan observasi. Penggunaan akal sehat merupakan potensi wahana untuk mencapai dan mengungkapkan kebenaran melalui observasi sampai menemukan konsep, generalisasi, proposisi hukum, dan teori. Ciri-ciri positivisme. Yang pertama, ada bebas nilai. Kedua, fenomenalisme. Ketiga, nominalisme. Keempat, reduksionisme. Kelima, naturalisme. Dan yang keenam, mekanisme. Metodologi positivisme. Dalam positivisme sosial Comte dijelaskan tentang metodologi. Alat penelitian yang pertama menurut Comte adalah observasi. Metodologi positivisme berkaitan erat dengan pandangannya tentang objek positif. Jika metodologi bisa diartikan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang sahih tentang kenyataan, maka kenyataan yang dimaksud adalah objek positif. Asumsi dasar positivisme. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, ketiga aksiologi. Pengadopsian paradigma positivis dalam pengembangan ilmu sosial banyak mendapat kritik, diantaranya Sarantox berpendapat bahwa paradigma positivis tidak sesuai untuk mempelajari realitas sosial karena realitas sosial seringkali bias, tidak sistematis, dan secara logika kadang tidak konsisten. Kritik banyak berasal dari peneliti sosial, hal ini dikarenakan dianggap bahwa paradigma positivis tidak mampu untuk menangkap realitas sosial sesungguhnya. Contoh dari paradigma positivisme yaitu tahun 1977 di Amerika Serikat dikembangkan studi hukum kritis, yaitu salah satu aliran pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan menentang atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya, yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern. Apa itu komunikasi organisasi? Menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Paradigma positivisme dalam komunikasi organisasi adalah untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat kelompok dengan berusaha mengetahui lewat penelitian dan mencari penyebab terjadinya masalah tersebut.